Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamin Susanto dari SMK Negeri 1 Cibarusa, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Purwadi ST. Assalamualaikum Pak Purwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Insyaallah. Semangat Pak. Semangat tetap Semangat ya. tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan kegiatan kita kali ini adalah untuk pengembangan diri guru, yaitu Pak Purwadi sendiri. Jadi kira-kira bersedia Pak ya? Insya Allah bersedia Pak. Baik Pak. Kira-kira Pak, kelas mana yang akan disupervisi Pak? Untuk kelasnya kelas 10 TKR O3 Pak. Nah, untuk waktu pelaksanaannya untuk KBM besok hari Rabu 17 Mei 2023. Besok Pak ya. Besok. Berarti kita sepakati untuk melakukan supervisi pada kelas 10 TKR 3 ya. Besok hari Pak ya. Insya Allah. Baik Pak. Kemudian tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan besok itu apa Pak kira-kira Pak? Ya, peserta didik mampu memahami pengertian, fungsi dan bagian-bagian daripada mikrometer. Karena di sini masih kelas 10 dasar kejuruan Pak ya. Dasar produktif kejuruan Pak ya. Baik Pak. Kira-kira bagian mana yang ingin saya amati Pak? Keaktifan siswanya Pak. Karena untuk proses yang sebelumnya itu hampir 30% dari jumlah siswa masih pasif. Siswa pasif Pak Siswa dalam kegiatan belajar ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa itu Pak? Untuk proses KBM besok, strategi yang akan saya gunakan adalah cooperative learning, di mana di situ menggunakan tutor sebaya. Berarti siswa dibuat kelompok begitu ya. Ya. Nah, kira-kira harapan apa yang ingin dicapai oleh Pak Purwadi dengan perencanaan yang sudah Bapak susun tadi? Ya, harapan besar saya ada peningkatan keaktifan siswa. Ada peningkatan keaktifan siswa yang tadi 30% itu pasif. Ya, minimal dari satu kelas itu ya walaupun tidak keseluruhannya atau tidak 100%, 90% meningkat. Ya, dari 30% meningkat menjadi 90%. Ya, berarti kalau dari yang tadinya pasif 30% itu ya minimal menjadi 10% lah gitu. Berkurang ya. Jadi capaian berarti 90% keaktifan siswa itu muncul Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas kegiatan pra-observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan besok bisa berjalan lancar. Amin. Sukses buat Pak Purwadi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar orang tua kita berdoa, mulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adika, Hadir. Aditya, Hadir. Adrian, Masuk Pak. Agil, Hadir. Agung, Hadir Pak. Ahmad Hafid, Hadir Pak. Awan, Dewa, Hadir. Dimas, Doni, Hadir. Eka, Hadir. Adil, Hadir. Fahmi, Hadir. Fajar, Fikri, Hadir Pak. Ekal, Hadir. Iqbal, Hadir. Lukita, Hadir. Eka, Hadir. KL, Muhammad Arif, Hadir. Muhammad Arya, Hadir Pak. Muhammad Fakri, Hadir. Muhammad Kindi, Hadir. Muhammad siapa? Hadir Pak. Nur Hidayat, Hadir. Nabila, Nurulina, Reja, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Sahrul, Hadir Pak. Samsul, Hadir Pak. Wawan, Hadir Pak. Pasario. Hadir Pak. Tidak. Ya berarti teman kamu 3 orang, 4 orang, 2 orang. Jadi tolong sampaikan ke temannya untuk absensinya tolong diperbaiki dan dimaksimalkan. Ya, hari ini pertemuan kita hari ini kita melanjutkan untuk kompetensi yang kemarin yaitu mengenai alat ukur. Hari ini kita masuk di alat ukur yang kedua, alat ukur mekanik yaitu alat ukur ya. Tetapi sebelum lebih jauh, Bapak memulai proses pembelajaran. Bapak ada satu metode untuk kalian dan semuanya mudah-mudahan hari ini semangat dan siap untuk belajar. Siap? Siap. Gak ada keluhan, kendala? Ada. Semuanya kondisi kesehatannya sehat? Ya, ada satu sistem atau ada satu kompetensi yang harus kalian terapkan, yang mudah-mudahan ini bisa kalian terapkan bukan hanya di sekolah, karena untuk kompetensi ini namanya atau istilahnya adalah KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi di sini salah satunya mengendalikan emosi kamu, tahap ketenangan kamu ketika menghadapi suatu masalah atau tekanan dalam kehidupan. Nah, kompetensi ini adalah yang akan Bapak terapkan sebentar lagi, yaitu kita mengheningkan pikiran, namanya juga kan sistem stop. Jadi kita stop semua pemikiran, kita stop, kita fokus pada satu, pikiran kita stop, semua anggota badan stop, kita fokus pada satu titik dan nikmati proses. Oke, jadi prosesnya nanti semua kondisi siap, tangan di atas meja, tidak boleh pegang apapun, silakan mulai dari sekarang. Tangannya siap di atas meja, semua relax, santai, nggak diapa-apain sama bapak, santai baik, nikmati. Oke, nanti pejamkan mata sambil dengarkan instruksi dari bapak, ya. Oke, semua sudah siap? Pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata. Semua siap di tangan. Apa di tangan? Maaf, di meja. Tangannya di meja, kondisi siap.
Matanya dipejamkan. Rileks. Lihat, ketika matamu dipejamkan, kamu lihat di sana gelap gulita. Hanya ada titik-titik kecil. Perhatikan, tetap kamu bisa melihat walaupun matamu dipejamkan. Kondisi badanmu semuanya diam, gak boleh ada yang bergerak. Lemaskan semua otot-otot. Lemaskan. Sekarang pandanganmu yang tadinya diam, Bapak minta semua fokuskan ke ujung hidung. Semua fokus ke ujung hidung, nikmati keluar masuknya napas dari ujung hidung. Napas keluar, napas masuk. Pikiranmu stop. Kamu lihat ujung hidung saja, nggak usah memikirkan apa-apa. Nikmati keluar masuknya napas. Ada pikiran apa yang datang, kembali fokuskan ke ujung hidungmu. Nikmati masuk keluarnya napas. Jangan tegang, santai, nikmati saja. Ya, cukup. Silakan buka mata. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Oke, kondisi ini masing-masing yang tahu yang muncul di dalam benak kamu atau di kepala kalian muncul, mungkin Bapak nggak tahu pikiran apa, mikir apa, mau fokus lagi, muncul lagi pikiran apa, itu adalah bahasa pikiran. Jadi setiap orang ketika ada beban pikiran, dia tidak bisa merehat, men-stop akalnya. Itulah banyak orang yang merasakan stres, merasakan beban hidup. Maka ada kalanya otak kita itu harus di stop. Nanti tujuannya untuk proses pembelajaran, jadi kamu lebih refresh. Sebenarnya itu. Nah, untuk lebih luasnya lagi ya di kehidupannya sangat-sangat luas. Tapi pada kesempatan hari ini Bapak tidak akan terlalu luas di sana. Mungkin masing-masing ada yang pengalamannya beda ya. Kalau tadi mikirin apa? Apa yang muncul? Bisa fokus nggak? Enggak. Karena tidak bisa sebentar itu dulu nanti makanya. Bagusnya dia terus seperti ini. Oke, mungkin itu sistem stop yang Bapak terapkan, yang mudah-mudahan kedepannya setiap pertemuan itu kalau terus dilatih, yang mudah-mudahan kalian bisa fokus. Tujuannya ketika kamu belajar ada masalah atau apapun, kalian bisa fokus pada satu arah tujuan. Ya, kita masuk di materi hari ini. Tapi sebelum masuk materi, Bapak akan atau ingin lebih dalam menggali kemampuan dasar dari kalian, karena kita bicara mikrometer, kita bicara angka perhitungan desimal. Ini ada diagnostik tes atau tes awal proses biar Bapak tahu sejauh mana kemampuan awal kamu di dalam proses belajar. Nah, silakan di scan barcode, nanti akan diarahkan ke link soal, silakan diisi.
Nah, sekarang kan zamannya udah pakai HP, pakai gadget. Maksimalkan fungsi daripada HP atau gadget untuk belajar. Silakan mulai scan. Ya, waktunya udah mau habis. Terus 10 yang masuk. Ya, di sini sudah kamu khawatir. Di sini Bapak hanya ingin tahu sejauh mana dasar kemampuan ketika kita akan memasuki proses pembelajaran alat ukur mikrometer. Ya, sudah semuanya? Waktunya habis. Silakan sampai. Ya. Dah. Kita lihat dari grafik di sana yang rata-rata yang 50, ada yang 90, cuman batasannya antara 2 sampai 4. Tetapi yang di sini yang lebih dominan adalah yang 50. Jadi Bapak berharap pada proses pembelajaran kita hari ini jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya. Jujurnya, kalau tidak bertanya ya kamu akan sesat di jalan, kamu akan bingung sendiri ketika nanti kita masuk dalam proses praktek. Oke, pada proses pembelajaran kita hari ini kita belajar yang namanya untuk alat ukur mikrometer setruk. Kenapa istilahnya ada alat ukur mikrometer setruk? Karena di sini dia menggunakan mekanikal atau masih secara manual kita melakukan pengukuran. Nah, karena perkembangan teknologi sekarang alat ukur juga mengikuti teknologi yang digital. Dan mikrometer pun ada mikrometer digital. Nah, sebelum Bapak lebih jauh, ini sudah dibagi kelompok semua. Berarti proses pembelajaran kita hari ini untuk materi jangka sorong ada 2 kompetensi yang harus kalian kuasai atau tujuan pembelajaran kita pada materi mikrometer ini ada 2 yang harus kalian capai. Pertama, kalian mampu memahami fungsi, prinsip kerja, komponen atau bagian-bagian mikrometer dan mampu menggunakan mikrometer. Nah, adapun untuk kompetensi yang kedua atau
tujuan pembelajaran kita. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya, kita masuk pada kompetensi kalian mampu menggunakan alat ukur mikrometer sesuai dengan standar operasional. Ya, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita masih masuk di teoritis untuk pembahasan mikrometer. Nah, nanti pada proses pembelajaran kita Bapak akan memberikan LKPD. Kita di sini menggunakan modelnya diskusi antara teman sejawat. Nanti kalian antara kelompok diskusi untuk melakukan pengisian pada LKPD. Bapak berharap di sini kalian lebih aktif untuk mencari informasi. Silakan, nanti ada link materi yang Bapak sudah cantumkan di sini. Nanti tinggal kalian scan barcode, kalian akan diarahkan ke materi. Silakan baca. Nah, terus di sini ada nanti isian yang harus kalian kerjakan, ya. Di sini Bapak bagikan per kelompok. Nah, untuk isian secara per orang masing-masing silakan kalian catat di buku catatan masing-masing supaya nanti ketika Bapak cross check ya ada hasilnya, dan ketika kalian pulang pun ada catatan yang bisa kalian pelajari dan ingat kembali. Itu Bapak bagikan. Terus di sini ada beberapa isian. Silakan diskusi. Ini sifatnya diskusi. Untuk LKPD ini sifatnya diskusi. Silakan diskusi dengan teman. Nanti setelah proses diskusi dan pengisian LKPD ini, Bapak minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari menggali informasi dan kalian catat di sini. Nanti untuk kelompok lain silakan untuk boleh kalian membenarkan apabila apa yang disampaikan oleh kelompok teman itu ada yang belum sesuai, atau menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok teman kalian. Paham maksud Bapak? Ya, terakhir baru kita nanti masuk di dalam pengisian tes formatif. Nanti di sini tinggal kalian scan barcode untuk melakukan pengisian formatif untuk mengetahui sejauh mana pada proses pembelajaran kita hari ini kalian mampu mengisi tes formatif. Silakan nanti LKPD-nya pegang dulu. Nanti sebentar Bapak sampaikan teoritisnya secara singkat. Tetapi pada dasarnya kalian belajar secara mandiri. Tetapi ketika ada hal-hal yang kalian belum pahami, ya tanyakan ke Bapak. Ngerti kan? Ya. Sudah kebagian semua? Oke, semua perhatikan ke sini dulu. Kita masuk materi. Nah, di sini kita belajar untuk alat ukur mikrometer. Bapak hanya ingin memberikan pokoknya saja atau inti dari mikrometer ini. Nanti ada pun untuk kalian lebih paham, silakan nanti digali secara mandiri dan diskusi. Nah, di sini silakan kalian lihat pengertian untuk alat ukur mikrometer, alat ukur dengan ketepatan atau alat ukur presisi. Nah, Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan presisi? Tepat dengan tingkat ketepatan atau bahasa tekniknya tingkat ketelitian. Jadi alat ukurnya benar-benar teliti, namanya mikro. Kalau mikro apa? Mikro. Kecil. Kalau kemarin jangka sorong kan 0, ketelitiannya, tingkat ketelitiannya 0,0. Nah, ini namanya mikro. Mikro adalah seper berapa? Kemarin 1/100, sekarang seper mikro. Seper, namanya kan mikro.
Di sini Bapak ulangi, mikrometer alat ukur yang dengan ketepatan atau presisi atau tingkat ketelitian yang tinggi digunakan untuk mengukur pada benda kerja, di mana mikrometer itu sendiri 0 sampai 25. Jadi satu alat itu ada batasannya. Ada 25 sampai 50, 50 sampai 75. Berarti ada 1, 2, 3. Ya. Nah, tingkat ketelitiannya 0,01. Tuh, itu nanti macam-macam ada yang 0,01, 0,02. Nah, mikrometer merupakan alat ukur untuk mengukur panjang atau ketebalan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai apa mikrometer, harus bisa jawab. Alat ukur dengan tingkat kepresisian yang tinggi digunakan untuk mengukur panjang atau. Nah, terus itu secara singkat. Nah, pada bagian-bagian mikrometer, mikrometer ini mempunyai bagian-bagian atau komponen-komponennya sendiri, dan setiap komponen itu pasti mempunyai fungsi. Nah, karena di sini dasar untuk alat ukur yang akan nanti kalian gunakan ketika kalian sudah masuk ke dalam kompetensi kejuruan, apapun pasti kalian menggunakan mikro. Misalnya nanti di overhaul untuk batang katu, overhaul kalian masuk di kelas 3, nanti ada overhaul. Nah, kalian mengukur batang katu atau mengukur komponen-komponen yang butuh ketelitian, maka wajib menguasai mikro. Jadi Bapak berharap dalam proses pembelajaran mikrometer ini kalian sungguh-sungguh, kalau ada yang belum dipahami, Bapak sangat berharap silahkan bertanya, nggak usah kalian ragu. Oke, bagian-bagian mikrometer di sana banyak, kurang lebih ada 7. Silakan kalian garis, kalian isi tetap PD. Jadi pada bagian ada pengertian mikrometer, ada bagian-bagian mikrometer. Terus di sini ada bagiannya dan dijelaskan bagian itu fungsinya untuk apa. Misalnya di sini ada pengunci nomor 3, merupakan salah satu bagian dari mikrometer yang memiliki fungsi. Jadi setiap komponen pada mikrometer itu mempunyai fungsinya masing-masing. Berarti kalau kita tidak menggunakan sesuai fungsinya, ya kita tidak sesuai SOP. Hasil pengukurannya akan diragukan, tingkat kepresisiannya akan diragukan. Nah, di sini kembali jenis-jenis mikrometer. Jadi mikrometer itu jenisnya seperti di awal tadi Bapak bahas, ada yang skrup, ini skrup atau mekanikal atau masih manual. Nah, ini yang skrup. Yang bawah adalah sudah digital. Jadi kita putar bagian spidolnya atau bagian timbalnya, nanti langsung muncul angkanya. Perhatikan komanya di sini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi emang kalau yang digital tingkat kepresisiannya lebih mana memang sudah disetting. Kalau untuk yang manual tingkat ketelitian itu kan tergantung daripada penglihatan kita sendiri, ketelitian usernya, pengguna alat ukur itu. Ya, sama seperti kemarin belajar jangka sorong kan, ketika baca antara garis salah, dan tergantung kamu melihat garis mana yang paling lurus. Kita kan kembali ke kalian nanti. Nah, jenis-jenis mikrometer berdasarkan fungsi. Kalau yang tadi adalah berdasarkan jenis skala. Terus di sini berdasarkan fungsi. Ada mikrometer luar atau offset mikrometer, berarti luar. Gambarnya seperti ini atau aktualnya aslinya seperti ini. Ini adalah yang luar. Terus nanti ketemu lagi. Ini adalah inside. Ini salah satu jenis yang inside. Ini jenisnya. So yang ini beda. Ini untuk ke dalam. Ini inside, ini kedalaman. Kita ada punya. Kalau kita punya untuk yang inside. Nah, ini yang inside. Cuman ini modelnya bukan yang seperti ini, yang dia tegak. Kita dari samping. Nanti ketika kita muter,
Karena ini nanti ada di dalam. Berarti kalau misalnya ini diameter atau lubang, posisinya tidak di dalam. Tetapi kalau yang ini karena dia dikatakan offset, berarti benda kerjanya di dalam. Tapi ininya di dalam. Apa di luar? Di out. Kalau ini di dalam. Nah, satu lagi ada yang kedalaman. Kebetulan yang untuk kedalaman kita belum ada. Kita biasanya hanya menggunakan jangka sorong. Nanti kita coba usahakan kita juga punya. Nah, dari fungsi mikrometer, sini kita masuk di dalam fungsi mikrometer. Nah, yang terpenting adalah ini, bagaimana cara menggunakan mikrometer. Jadi kita bahas bagaimana. Bapak hanya yang intinya saja yang Bapak sampaikan di sini ya. Adapun untuk bahasan yang umumnya, silakan nanti gali melalui literasi dan diskusi. Contohnya, nah ini ada mikrometer skalanya 25 sampai 50. Ini yang 25 sampai 50. Tadi kan ada yang 0 sampai 2, terus ada yang 25 sampai 50, ada 50 sampai 75, ada yang 75 sampai 100. Nah ini apabila dia yang lebih daripada 0, misalnya ini adalah 25 sampai 50, berarti ada di satu bagian ini awal ketika kita akan melakukan pengukuran, kita harus melakukan kalibrasi. Kemarin sudah dibahas pada jangka sorong. Bapak coba tanya kembali, apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Nggak usah pakai bahasa yang ini, bahasa yang kalian pahami saja. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Kemarin pada jangka sorong ingat, bahasanya lupa, pemahamannya pun lupa. Ketika kita akan mengukur menggunakan jangka sorong, maka jangka sorongnya kan harus ditutup rapat, ya kan? Dipastikan antara garis 0 pada skala utama, ya kan? Dengan garis pada skala harus lurus, itu kan? Nah, jadi kalau dibahasakan presisi itu apa presisi? Kalibrasi. Hah? Mengatur antara. Oke, mengembalikan standar alat ukur ke karena awal pengukuran kasih ya. Jadi atau bahasa mudahnya lah. Makanya Bapak tidak menekankan kalian yang terlalu teoritis, tetapi apa yang kalian pahami itu yang disampaikan. Pada dasarnya kan intinya sama. Berarti kita memastikan bahwa alat ukur ini dia ada posisi 0 atau bahasa gampangnya menolkan. Nah sama ini pun. Nah sebelum menggunakan rata-rata kan alat ukur kan sama standar. Ini cara penggunaan. Untuk mikrometer karena Bapak pegang yang 25 sampai 50. Nah ini ada bagian untuk kalibrasinya karena di awal itu 0 apa 25? Untuk alat ukur mikrometer ini 0 apa 25? Awalnya 25. Hah? 25 karena ini kan batasannya 25 sampai 50. Berarti awalnya 25. Nah, kalau 0 sampai 25, 0 Pak. Berarti alat ukurnya yang satu lagi bukan yang ini. Berarti dia tidak butuh alat kalibrasi. Nah ini sudah dipastikan ini panjangnya adalah 2. Makanya ketika kalibrasi pertama kita pastikan bagiannya bersih, tidak kena debu. Bersih. Baru kita lakukan kalibrasi. Pasangkan pada tengah-tengah. Kenapa kita sebagai orang teknik harus berlatih? Ya karena tangan kita pun harus dilatih. Yang dipegang diputar mananya? Boleh ini, boleh ini. Ketika masih jauh boleh putar yang bagian. Tetapi ketika sudah dekat,
Nanti kalau dia sudah presisi misalnya, dia sudah dekat, dia nggak lepas, ini akan muncul. Nah, jadi kalau sudah ada bunyi itu kan berarti dipastikan dia sudah presisi untuk benda kerjanya. Tetapi kita pastikan pada angka skala ini dia di nol. Nah, nanti apa ini namanya? Ini namanya apa bagiannya? Kalian pelajari. Dasarnya sama saja seperti alat ukur jangka sorong. Ada garis ketemu garis. Cuman cara bacanya ini kita bahas sekarang. Oke, habis selesai, udah. Dan ini contohnya di sini. Tetapi nanti ketika kita mau mengukur benda kerja, misalnya batang kartu, ya batang kartunya tetap yang di sini posisinya. Kita kunci. Nah ini adalah buat mengunci. Kita kunci. Kalau sudah kunci, jadi nggak akan bergerak. Lalu kita lakukan proses pembacaan. Ya, itu cara penggunaan mikrometer. Nah, prinsip kerja mikrometer, kalau yang ini ya silakan nanti kalau ada di LKPD diisi saja. Tetapi Bapak tidak akan terlalu lebih dalam supaya kalian mau melakukan literasi. Ini adalah konsep mikrometer. Nah, kita masuk nanti pada proses pembacaan. Tetapi dasarnya kemampuan dasar, pengetahuan dasar untuk mikrometer yang harus kalian kuasai dulu. Nah di sini kita masuk di sini. Perhatikan semuanya ada bagian aja nih. Ya, kita stop.
Dan ini cara membaca hidrometer. Kalau nggak bisa membaca, bagaimana kamu mau menggunakan untuk mengukur benda kerja? Ya nanti untuk labnya atau untuk majunya nanti Bapak kasih. Oke, kita bahas dulu ke sini. Yang harus diperhatikan, yang harus kalian perhatikan bahwa jadi pada mikrometer ini adalah ada 3 angka. 3 angka yang harus kalian masukkan. Kalau kemarin belajar jangka sorong kan ada 2. Nah, kita ketika masuk di mikrometer ada, perhatikan, ada skala utama, ada skala ada skala atas, ada skala bawah, dan ada skala atau skala putar. Nah di sini kita sepakati dulu. Kita mau menggunakan istilah skala timbal atau skala putar. Sepakat dulu, biar enak. Putar. Baik, nanti Bapak menyampaikan dengan bahasa adalah skala putar. Bagaimana cara menghitungnya? Ini ada contoh di sini. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Kelihatan? Angkanya kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Jadi setiap garis ini nilainya adalah 1 mili. Pahami dulu. Ingat penggaris kan? Penggaris dari 0 terus dia ke angka 10. 0, 1. Karena dia satuannya senti. Kalau kita ubah jadi mili, berarti setiap garis di dalam angka 0 sampai 1 itu nilainya 1 mili. Berarti kalau kita lihat di situ 1 senti adalah 10 mili. Paham semua? Nah di sini pun sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah terus garis yang bawahnya ini atau skala bawahnya adalah nilainya 0,5 atau setengahnya. Kan antara garis dengan garis dia memiliki 0, 1. Nah berarti di sini ada. Kalau di penggaris atau di mistar itu kan nggak kelihatan. Karena di sini tingkat ketelitiannya lebih kecil daripada 1, maka harus ada garis di antara 2 garis satuan. Maka di sini adalah 0,5. Paham ya? Tapi kalau di sininya 2, di sini tambah 0,5 berarti 0,5. Ngerti semua? Nah, itu untuk garis skala utama. Jadi skala utamanya ada skala atas atau nilai daripada yang bagian atas dan nilai yang bagian bawah. Kita mudahkan jadi skala istilahnya. Di sini ada satu lagi adalah skala putar. Skala putar itu nilai untuk menentukan nilai antara 0 dengan 0. Jadi antara 0 dengan 0,5 di sini masih ada sebenarnya garis. Cuma kan kalau secara manual juga bisa digambar. Nanti enggak? Makanya bagaimana caranya? Nah, inilah diposisikan dia ada di samping kanan. Jadi ketika skala putar ini kita gerakan, kita putar, dia kan akan bergeser pelan-pelan. Yang kita baca adalah ini kan? Ya, paham ya? Yang kita baca nanti adalah ujung daripada skala putar yang menempel pada skala atas dan skala bawah di sini. Nah inilah nilai yang kita baca. Untuk nilai skala putarnya mana? Yang lurus dengan garis antara skala atas skala bawah, berarti garis tengah ini. Nanti yang lurus dengan skala timbalnya yang mana? Nah itu yang menentukan atau dikatakan skala putar. Ngerti? Oke. Coba tes. Di sini SA, terus SB, ini SP. Skala atas, skala bawah, skala. Kalau lihat dari gambar di sana, berapa skala atasnya? Berapa? 5. Berapa
karena ada garisnya melebihi garis daripada yang angka 5. Ngerti? Berarti ini di sini kita masukkan 5,0. Kalau bawahnya berapa? Kalau bawahnya berapa? Ini 5. Berarti dia di sini. Hah? Ada 0,20. Di sini kan cuma ada 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Ini kelihatan nggak? Berarti berapa? Kan kita nggak tahu, nggak kelihatan. Garis yang skala bawahnya kan nggak kelihatan, berarti 0,0. Kalau kelihatan berarti 0,5. Angkanya cuma ada 0,5 kok. Pak, 0,20. Dari mana angkanya cuma ada 0,5? Nah, terus di sini nggak kelihatan ya, berarti 0,0. Nah, sekarang skala putarnya berapa? 20. Berapa? 20. Kan ini yang sejajar kan? Kita lihat yang sejajar. Artinya di sini masuk 0,20. Timbangkan. Ini cara baca, Pak. Yang penting ini karena kita menggunakan yang harus bisa baca. Nah, nanti di situ sudah Bapak berikan untuk alat ukurnya, mikrometernya. Nanti sesuaikan dengan soal di sana. Kalian isi soal, ada juga soal untuk membaca. Kalian diskusi bareng-bareng, ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pengisian LKPD? Ada yang belum jelas? Masih lupa? Saya masih bingung. Ya? Kenapa kalau sekali lagi jelaskan skala putar? Skala putar. Nah, skala putar ini kan kamu sambil lihat yang di situ. Iya, Pak. Ya, di situ kan ada angkanya 0. Terus garis berapa lagi? 0. Ada garis kan? Gak ada angkanya. Iya. Nyampe kalau diputar penuh itu 0 ketemu berapa? 5. Ya. Nah, terus berarti kita tinggal baca ini. Kalau misalnya di sini 0, setelah 0 berapa? Nanti nggak? Berarti 1, 2, 3. Kan lihat garisnya. Iya, Pak. Jadi garis itu tetap ada nilainya walaupun tidak ada angkanya, yaitu yang kalian baca. Sama seperti tadi 0, sudah ada angkanya, tahu-tahu ada 5. Kan ini nilainya berapa? 0,2, 3, 5. Udah? Ada, Pak. Ada lagi yang lain? Sebelum kita masuk pengisian LKPD. Nanti ini digunakan buat mengukur praktek. Pak, maaf kalau diulangin yang skala bawah nih Pak. Skala bawah. Oke, Bapak perjelas. Di sini Bapak besarkan di sini ya. Ya. Ini 5 ada di sini. Berarti kan ini yang 4,5. Kelihatan nggak tulisan Bapak? Kelihatan. Nah, si 5 ini kan ada di sini juga. Ya. Jadi 5,5. Tetapi skala putarnya belum sampai di begini. Dia kan baru sampai di sini. Kalau Bapak bayangkan, imajinerkan, Bapak hayalkan, di sini ada garis 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Jadi pada garis ujung skala putar ini dia bertepatan pada garis 5,2. Tetapi kita nggak bisa lihat di sini kan nggak ada angkanya, nggak ada garisnya. Untuk memastikannya kita lihat angka yang di kan yang menentukan kalau di skala putar ini yang lurus berapa? Oh 20 berarti 0,20. Dan kita masukkan, lalu kita jumlahkan skala atas, skala bawah, skala putar. Jadi skala bawah tuh kalau misalnya
Yang lain? Udah? Oke, kalau memang sudah paham sambil berjalan saja. Nanti kita sambil kalian isi LKPD. LKPD-nya isinya di apa sih? Dirangkum. Intinya saja, jangan terlalu meluas, nggak cukup waktu kita. Ya, untuk pengisian LKPD silakan. Bapak alokasikan waktu pengisian LKPD sebenarnya 15 menit. Cuman nanti ada proses pelaksanaan, kalaupun kurang nanti bisa kita tambah. Oke, silakan lakukan proses pengisian LKPD. Kalian diskusi, silakan digunakan gadget kamu, HP kamu, cari informasi. Kalau kurang dari materi yang Bapak kasih, silakan buka YouTube, nggak apa-apa. Oke, sambil ngisi LKPD. Untuk pengisiannya sampai di sini. Yang E ya. Pengisiannya yang E saja ya. Yang F untuk pertemuan kita selanjutnya karena masuk praktek di situ. Nyampe yang E saja. Iya diisi kan yang E. Berarti ini kelihatan kan? Kelihatan kan? Iya. Terus yang ininya kelihatan kan? Yang di depan nggak kelihatan. Berarti ada kan? Jangan ditulis, berarti yang ada saja tadi. Kan nggak kelihatan. Banyak kelihatan sapi. Ini paham bareng-bareng. Oke, nanti kamu pada pengisian yang nomor 567 bingung, silakan tanya ke Bapak. Yang penting isi dulu yang awalnya dulu. Karena ada isian. Alat ukur di sana hanya sebagai menyocokkan saja, tetapi kita baru masuk teori. Jadi tidak usah kita jangan terlalu kencang, nanti rusak. Karena presisinya cuma 0,004. Isi saja diisi. Ya, singkat aja disingkat. Isi singkat. Isi secara singkat. Gimana
Waktunya habis ya. Oke, satu soal nggak apa-apa. Waktunya habis. Nah, sekarang masih dalam proses LKPD. Jadi Bapak minta untuk masing-masing kelompok siap mempresentasikan hasil pada pengisian pada LKPD. Siapa dulu nih? Di materi gak apa-apa, lihat di ya. Kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan? Untuk nomor berapa ini? Yang nomor 1. Untuk yang nomor 1 mau Bapak tunjuk apa sukarela? Dari kelompok mana saja dulu? Nomor 1 mengenai fungsi dan kegunaan mikro. Ya, siapa yang mau presentasikan? Ya, silakan. Di sini ada. Ya. Kenapa? Oh iya, silakan. Depan nggak apa-apa. Nanti untuk kelompok yang lain silakan siap-siap kalaupun ada tambahan atau ingin memperkuat. Ya silakan, ayo waktunya bisa berjalan. Nanti kalau habis berbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari tugas nomor 1, yaitu carilah informasi mengenai alat ukur jangka sorong, fungsi dan kegunaan serta jenis-jenis mikrometer. Jadi mengenai mikrometer adalah alat ukur dengan ketepatan yang presisi atau akurat yang sangat tinggi. Digunakan untuk benda kerja pada jarak ukur tertentu, yakni 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 70 mm, dan 75 sampai 100 mm. Mikrometer merupakan
alat ukur mengukur panjang atau ketebalan benda seperti celah luar, celah lubang, kedalaman, dan diameter luar objek yang akan kita ukur. Jenis-jenis mikrometer ada dua, yaitu mikrometer skru dan mikrometer digital. Nah, mungkin itu sekian yang dapat saya presentasikan dan jelaskan kepada teman-teman sekalian untuk kelompok 1. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih support. Kelompok 1 luar biasa. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menguatkan atau menambahkan ataupun mengoreksi, silakan. Tidak? Atau sudah sesuai, sudah cocok? Ada yang belum berbuat, silakan. Bapak ini kalian terbiasa lah mengeluarkan pendapat. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, silakan. Balik tempat. Nah, mungkin itu yang dipresentasikan untuk soal nomor 1. Juga waktunya ternyata sudah mendekati bel. Di situ Bapak minta semua perhatian. Di situ ada tes formatif, ya. Nah, silakan scan barcode, kalian lakukan pengisian tes formatif di LKPD, waktunya 15 menit ya. Ya, waktunya habis. Ya, waktunya habis untuk tes formatifnya. Nah, sebelum kita akhiri proses pembelajaran ini, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, Bapak minta perwakilan antara kalian pertama untuk menyimpulkan mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kedua, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan refleksi pada proses pembelajaran hari ini. Silakan yang mewakili untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, pilih saja pilih. Ya, siapa? Ini Pak. Jadi situ aja nggak apa-apa, di tempat kamu aja nggak usah. Untuk yang mau menyampaikan kesimpulan atau kalian menyimpulkan
simpulkan apa yang kita kalian dapatkan pada proses pembelajaran kilometer hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasep Mauri. Di sini kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai mikrometer sekrup. Jadi hari ini kita tahu tentang jenis-jenis mikrometer, terus bagaimana cara menggunakannya juga. Jadi jenisnya itu kan ada 3 ya. Yang pertama mikrometer dalam, mikrometer luar, sama mikrometer kedalaman. Jadi hari ini kita tahu bagaimana cara mengoperasikannya dan cara menghitungnya juga. Saya aja, saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Menyampaikan kesimpulannya. Yang terakhir, refleksi siapa yang mewakili? Menyampaikan refleksi. Kelompok lain lah. Kelompok lain Pak. Ya, silakan. Kelompok mana saja silakan. Di sini Bapak ingin tahu kalian mampu nggak menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Menyampaikan. Bapak. Siapa yang sudah kalian dapatkan? Ya, atau pengalaman apa refleksi, merefleksikan kita. Menyampaikan refleksi. Kalau masih namanya keberaniannya masih harus berasa. Kalau memang nggak ada penyampaian refleksi, ya hari ini kita sudah belajar banyak, terutama intinya di sini mengenai bagaimana kita menggunakan mikrometer dan bagaimana cara menghitung atau membaca hasil pengukuran mikrometer. Ya, mudah-mudahan semuanya di sini bermanfaat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di dalam proses praktek, karena kita masuk di kompetensi untuk kemampuan kalian menggunakan alat ukur mikrometer. Pertemuan selanjutnya. Ya, untuk hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk informasi Bapak objek tetap semangat hari ini. Tetapi sebelum kita selesai hari ini, silakan nanti untuk proses pembelajarannya kalau masih ada, tetap semangat, jangan kendor untuk belajar, karena ilmu itu akan berguna nanti ketika kalian membutuhkan. Silakan ketua kelas untuk pertemuan hari ini dengan doa dari Bapak. Sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apapun yang Bapak sampaikan semata-mata buat kalian, apapun yang ingin kalian ketahui, tidak terlepas hanya pada jam pelajaran, ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan. Silakan Bapak kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa syahada la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan
kegiatan pasca observasi dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ina selaku pengajar praktik. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kami. Gimana kabar yang besar, Bu? Yang kedua yaitu Bapak Purwadi ST yang insya Allah akan melakukan diskusi pasca observasi ini. Terima kasih Pak Purwadi sudah hadir. Sehat Pak Purwadi? Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, kita mulai kegiatan pasca observasi ini. Kemarin alhamdulillah pada tanggal 17 Mei Pak ya, kita sudah melakukan observasi kegiatan mengajar Bapak di kelas 10-3. Nah, dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan, apa yang bisa Bapak refleksikan dari kegiatan itu Pak? Kira-kira apa Pak? Dari apa yang sudah saya lakukan kemarin, saya sadari setelah proses pembelajaran ternyata ada beberapa step yang tinggal, dan untuk target daripada keaktifan siswa itu yang memang belum tercapai sesuai dengan harapan. Masih ada beberapa yang intinya belum maksimal Ya. Nah, kira-kira poinnya apa nih Pak? Maksudnya kendalanya itu sehingga tidak belum tercapai itu Pak? Ya, kalau dari penilaian saya sendiri setelah proses pembelajaran itu, yang tampak terlihat itu siswa masih belum merespon ketika mereka diminta untuk menyimpulkan proses pembelajaran dan refleksi. Dan ketika proses diskusi itu tidak sepenuhnya siswa aktif ya, apakah mungkin karena ruangan dan lain sebagainya. Nah, nanti saya minta masukannya dari Bapak juga, Masukan dari ya, setelah kemarin proses supervisi. Jadi target waktu pas praobservasi Bapak kan di tujuan pembelajaran itu kan sudah mencantumkan diferensiasi dan KSE juga Pak ya. Nah, untuk yang KSE menurut Bapak itu sudah berjalan atau bagaimana Pak? Kalau untuk KSE ya sudah berjalan, akan tetapi prosesnya mungkin dari waktu ya, dari waktu belum maksimal gitu kan. Karena yang kemarin saya lakukan itu yang memang waktunya terlalu pendek juga, Baru pertama kali juga Pak. ya, jadi untuk kemaksimalannya sampai siswa itu apa istilahnya ya, bisa fokus lah. Benar-benar bisa fokus. Bisa fokus karena kan sesuai dengan tujuan ASE sendiri. Ya, kalau bahasa saya, istilah saya, belajar memfokuskan terhadap sesuatu, ataupun ketika kita mau proses pelajaran yang baru, jadi si siswa ini melupakan semua dahulu atau merefresh Itu ya, merefresh sehingga pikiran itu benar-benar tertuju pada saat itu kita pengen fokus apa gitu Pak ya. Nah, baik Pak, kita lanjut ke ke topik percakapan kita Pak. Yang pertama, target yang sudah Bapak terapkan atau inginkan waktu pas praobservasi itu kan berapa persen keaktifannya, itu sudah berapa persen Pak? Karena Bapak waktu itu kan perkiraan ingin meningkatkannya, berapa persen dari meningkatkannya atau kekurangannya apa gitu Pak?
Yang kemarin ya pas observasi itu ya harapan dan keinginan saya itu ya 100%. Tetapi minimal ya enggak 100% pun ya kan 90% lah. Dari total yang kemarin 30%. 30% siswa yang itu belum yang aktif, belum aktif. Berarti kan masih 70% yang aktif, ada 30% yang belum aktif. Nah, harapannya untuk keaktifannya itu ya minimal gitu kan. Kalau harapan saya 90 walaupun tidak sampai 100%. Dari 30% tadi yang belum aktif itu Pak ya. Nah kemudian rencana Bapak tindak lanjut ini untuk mempersiapkan agar anak-anak fokus, agar anak-anak aktif 100% di kelas lah gitu ya. Kan itu harapan Pak ya. Nah, sekarang rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan apa itu Pak kira-kira? Ya kedepannya, jadi yang ingin saya perbaiki pertama untuk KST-nya sendiri, mekanisme stoknya itu akan lebih dimaksimalkan. Karena memang ya dari situ awalnya proses pembelajaran itu kan, kalau pandangan saya dari proses itu nanti berarti ke proses pembelajaran yang akan berpengaruh. Yang kedua pada saat proses pembelajaran sudah masuk di inti, jadi lebih banyak ke arah diskusinya. Kalau kemarin memang saya kekurangannya kurang dalam proses pembimbingan antar kelompok. Kekurangan itu ya, saya sadari pada kelompok itu ketika diskusi memang saya tidak masuk ke dalam gitu kan. Ya, karena kan memang dari satu pertama segi waktunya sendiri. Ya memang kemarin yang saya lihat itu memang pendampingan di kelompok. Bapak sudah melakukan tapi dari 6 kelompok itu hanya beberapa kelompok yang Bapak kunjungi gitu ya. Mungkin itu kekurangan ya. Nah, rencana mungkin itu Bapak mau meningkatkan itu ya. Kemudian itu kan kemarin secara peningkatan keaktifan anak yang belum mau mengungkapkan pendapat gitu ya. Terus Pak yang terakhir itu yang saya lihat ada tugas diferensiasinya dalam produk yang dalam artian siswa mau mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah itu menurut Bapak dari proses kemarin yang sudah dilakukan siswa itu seperti apa itu Pak? Kemarin itu belum semuanya Pak, jadi emang belum maksimal. Harusnya kan antar tiap kelompok ini kan menyampaikan hasil diskusi dan interaksi mereka, tetapi karena kemarin memang pertama keterbatasan waktu juga. Keterbatasan waktu untuk pergantian jam pelajaran juga gitu ya. Pertama itu yang kedua memang di RPP dicantumkan, cuman untuk manajemen waktu realnya dari saya pribadi memang tidak sesuai atau tidak konsisten seperti di RPP. Gitu kan. Jadi di situ ada kekurangan kekurangan manajemen waktu ya. Oke. Nah, berarti langkah Bapak kira-kira untuk mengatur supaya diskusinya lebih efektif itu yang akan Bapak lakukan apa? Pertama nanti saya yang pertama akan minta jam bimbing kelas. Ada sarana-prasarana karena memang jam bimbingnya juga kan. Biasanya mati baterainya gitu Pak ya. Nah, terus untuk kalau kita sering-sering melihat HP juga kan nggak bagus itu kan. Jadi ya pertama itu langkah saya minta jam bimbing pulang kelas ke sarana-prasarana atau setidaknya dicek. Mungkin poin yang terakhir Pak yang sesuai dengan yang Bapak rencanakan di RPP itu kan tadi sudah tahapan diskusi, tahapan membuat laporan, presentasi gitu ya. Nah, selain yang tadi mungkin tindak lanjut apalagi Pak yang kira-kira akan
akan Bapak susun lah untuk memaksimalkan waktu, juga meningkatkan harapan meningkatkan ke kompetensi siswa gitu, atau tadi motivasi, kompetensi, dan itu kira-kira apa yang akan ditindaklanjuti itu, Pak? Ya, pertama ke depannya, setelah proses kemarin ya saya banyak belajar juga. Yang pertama memang penyampaian motivasi ke siswa ya. Yang kedua, memang pada proses pembelajaran kemarin itu belum sampai kepada tahap praktek. Jadi untuk kompetensi di bidang itu memang belum, karena itu masuk materi yang baru materinya, baru teorinya Pak ya, baru ke pemahaman gitu ya. Jadi kira-kira butuh durasi yang lebih panjang begitu Pak ya. Ya, kalau untuk praktek, untuk memaksimalkannya ya durasi itu ya. Ya. Sebenarnya jam pelajarannya berapa jam itu Pak ya? Ya, kalau sebenarnya untuk produktif kan 8 jam. 8 jam ya. Untuk kurikulum 13 8 jam. Nah, kita kebenaran yang kelas ini masih kurikulum 12. Kalau untuk yang 10 kan sudah merdeka. Tetapi kan pada posisi realnya jamnya tetap dipecah karena kan tidak bisa ngeplot. Tidak bisa, iya betul Pak. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak, tadi kan Bapak sudah akan minta istilahnya tentang kesiapan di ruang kelas juga gitu ya, harus ada jam bimbing ya. Nah, harapan terakhir nih dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan, refleksikannya apa saja yang kira-kira menurut Bapak ini, atau simpulan lah dari kegiatan yang Bapak pelajari kemarin itu. Yang saya lakukan kemarin dan hasilnya setelah proses itu ya kita coba refleksi diri. Nah, saya simpulkan ya dari diri saya pribadi untuk manajemen waktu, terus untuk bagaimana pendekatan terhadap siswa itu kan harus lebih ditingkatkan. Dan memang ada kelemahan di dalam proses pembelajaran ini yang memang saya sudah sampai sekarang lagi mencari, yaitu alat ukur yang menggunakan simulasi. Ada aplikasinya, saya pernah lihat. Iya betul Pak. Cuman saya nyari sumbernya ini sampai sekarang belum ketemu lagi ya. Karena untuk penggunaan alat ukur sendiri, kalau kita real pakai alat ukur sendiri, memang di sini ada keterbatasan untuk alat ukur, karena ada beberapa juga yang rusak kan. Baik Pak Purwadi, terima kasih atas kegiatan coaching kita kali ini. Namun ada pertanyaan terakhir nih, mohon izin ya. Nah, menurut Bapak kira-kira nih percakapan kita kali ini sesuai dengan rencana yang praobservasi, yaitu Bapak yang sesuai RPP lah yang minggu lalu kita sudah pelajari gitu, dan minggu lalu juga Bapak sudah mempraktikkan. Nah, kira-kira menurut Bapak nih sudah tercapai tidak itu hasil yang pengembangan diri Bapak itu? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk diskusi kita hari ini, percakapan kita hari ini. Setelah diskusi, karena kan pada dasarnya kalau misalnya tidak ada yang menanya, kita untuk koreksi diri sendiri itu kan susah lah. Nah, karena ada Bapak bertanya di sini, sehingga saya yang menyadari apa yang sudah terjadi dan ternyata salah, dan saya harus perbaiki. Ternyata ini kurang. Saya harus maksimalkan gitu kan. Jadi alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, karena dari pertanyaan Bapak ini ya saya sadar dan menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan itu ya harus lebih dimaksimalkan. Adapun poin-poin yang kurang itu ya harus diperbaiki gitu kan. Ya intinya ada saya wawasan bisa baru gitu ya. ya. Maksudnya itu. Mudah-mudahan kedepannya ya sering-sering lah. Sering-sering diskusi Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Tadi
dari yang Bapak sampaikan, yaitu ada wawasan baru, ada pengetahuan baru, ada koreksi, ada refleksi yang mungkin perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan. Ya, saya setuju dengan usulan Bapak, yang mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi di kesempatan lain, saling mengingatkan. Mungkin itu Pak ya untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.